Aku turut bangga dengan capaian kamu. Jangan bilang kamu jadi kades. Aku kades di kampung ini. Ternyata masih ada ya dinasti politik kayak gini. Aku dipilih sama rakyat ya. Pure rakyat yang memilih, bukan Ya, karena aku tahu emang rakyat yang milih. Tapi kan itu sesuai pilihan kata hati atau kata Dan, kamu kok belum siap? Mbak yakin mau datang. Kita harus datang, Dan. Udah, siap-siap ya. Sana. Mending Mbak gak usah datang deh. Yang ada kalau Mbak datang malah dimaki-maki sama mereka. Mbak tahu sendiri kan keluarga kita gimana. Image-nya itu rusak di mata orang-orang sini. Sebagai tukang santet lah, apalah, Dan tukang judi, semuanya. kalau kita nggak datang, berarti kita ngebenerin fitnah itu. Kita tunjukin sama orang-orang kalau kita tuh nggak salah. Tapi semuanya udah pada tahu. Pemikiran orang di kampung sini itu beda. Kalau kita nggak datang, justru itu membenarkan fitnah yang ada, Dan. Semua orang sini tuh udah pada tahu, Mbak. Lagian Mbak udah ditolak cintanya sama Mas Ferry. Masih mau ngapain datang ke situ? Yang nolak bukan Ferry tapi keluarganya. Ferry tuh sayang banget sama aku. Sama aja, Mbak. Kalau Mbak mau nikah sama Mas Ferry, harus direstui sama orang tuanya juga kan? Ferry pasti ngerti kok, Dan. Ferry gak akan dengerin omongan orang soal santet itu karena aku emang gak ngelakuin itu. Mbak, kalau Mbak datang ke sana, itu namanya bunuh diri. Mending Mbak di rumah aja tidur. Itu orang yang ngomong kayak gitu. Aku masih gak nyangka Bapak meninggal begitu cepat. Kemarin dia masih sehat-sehat aja, tanpa sakit. Dia tiba-tiba meninggal. Itu takdir, Fer. Semua yang diciptakan Allah pasti kembali sama yang di atas, sama Allah. Kamu harus bersabar, harus terus semangat. Kamu tahu aku tipe orang yang pemikir, dan semuanya aku sanggup paukan dengan logika. Dari dulu Bapak gak pernah sakit parah. Sekalinya sakit langsung meninggal. Itu pun aku gak tahu sakitnya kapan nih. Itu kuasa Allah. Kadang ada orang yang meninggal karena kecelakaan, nggak ada yang tahu kan? Dia nggak sakit. Kalau semuanya pasrah ke takdir, pasti kematian udah di tangan Tuhan. Tapi ini nggak wajar. Apa karena Bapak banyak musuhnya? Gini, Fer. Mungkin semua ini ada sangkut pautnya sama Vivi. Maksudnya? Apa kamu disantet sama Vivi? Jangan sembarangan kalau ngomong. Fer, kamu gak direstui Vivi kan sama bapak kamu. Vivi sakit hati. Dari situ, Fer. Iya. Seminggu yang lalu Bapak sangat keras banget sama Vivi. Dia nolak. Tapi aku gak yakin kalau Vivi ngelakuin itu. Tapi kamu pikir-pikir lagi deh, bahwa kamu meninggal karena sakit juga kan?
Bapak Ferry emang nolak. Harga diri mbak. Mending gak usah datang sih. Ferry butuh aku, Dan. Keluarganya yang gak butuh mbak. Temenin ya. Aku gak mau. Yang ada Ferry nanti makin marah kalau aku nggak datang. Emang mbak tahu dia bakal marah? Mungkin dia juga kecewa sama mbak. Ayo dong mbak. Mikir. Kenapa sih kita harus terlahir miskin? Salahin juga tuh almarhum keluarga kita. Kenapa harus jadi tukang santet? Semua orang udah benci sama kita. Tapi kita kan beda, Dan. Kita nggak pernah kayak gitu. Emang mbak tahu? Orang tua kita aja nutupin. Aku tanya, mereka tuh selalu jawab, mereka bukan tukang santet. Enggak, kita ke Ferry yuk. Ayo, Dan, temenin Mbak, Dan. Kalau mau pergi, pergi aja sendiri. Kalau kita diem, kalau kita nggak datang, orang-orang pasti makin mikir kalau Bapak Ferry matinya karena keluarga kita. Aduh, udah sama Ferry, Dan. Harus gimana? Lebih baik singkirkan saja seorang seperti itu, Fer. Kasihan orang-orang di sini. Mas, Vina, kamu yang sabar ya, yang tabah. Allah sayang sama ayah kamu. Kemungkinan bapak disantet. Kamu tahu persaingan politik pilkades di sini. Mas, jangan sembarangan Mas kalau ngomong. Bapak kan memang virus sakit, Mas. Gak wajar, Vin. Sakitnya cuma beberapa hari. Tiba-tiba dia meninggal. Tapi udah jelas, Mas, Bapak itu meninggal di rumah sakit, Mas. Emang Mas ada bukti kalau Bapak kena santet? Gak ada yang bisa membuktikan santet. Tapi kita berpikir logika. Masalah seminggu ini udah jelas Vivi sakit hati gara-gara omongan bapak. Mas, istighfar. Jangan gampang suuzon sama orang, Mas. Vina juga tahu kok Kak Vivi gimana. Namanya orang sakit hati, Vin. Kita nggak tahu jalan pikirannya kemana. Aku bakal selesaikan ini semua. Aku tahu aku harus ngapain. Mas, biar Bapak tenang, Mas, nggak usah. Mas Gi, kamu ngomong apa aja sama kakak aku. Aku ngomong apa-apa kok. Tapi Mas Ferry se-emosi itu, Mas. Vin, ada berani kayak gitu. Daripada masalah itu terus merambat kemana-mana. Gak ada bukti, Mas, kalau Kak Vivi semua ini yang ngelakuin ini semua. Vin, Vivi itu sakit hati. Gara-gara disetui sama ayah kamu. Ada berani juga. Apalagi Bu Vivi itu dukun. Jangan pernah buat omongan, Mas. Vin, aku sayang sama kamu. Vin. Mas? Vi! Vi! Keluar! Suara Ferry? Vi! Iya, Fer. Masuk. Aku tadinya mau ke sana. Cuma Gak usah sok. Ini semua ulah kamu kan? Kamu sakit hati terus nyatain bapak aku.
Fer, kamu kenapa Kalau kamu sakit hati, nggak perlu gini caranya. Fer, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kejadiannya gak jauh dari itu. Karena kamu ditolak sama bapakku kan? Bukan, aku nggak pernah ada pikiran ke sana. Aku memang niat dateng, Cuma apa? Cuma takut ketahuan. bukan cuma takut ketahuan, tapi aku Aku tahu nenek buyutmu dulu tukang santet kan? Dan semua warga sini udah tahu. itu udah lama, Fer. Sama tahu aja turun sama kamu. Bahkan bapak ibu aku nggak ada jalan ke situ. Aku turut berduka ya, kamu yang sabar. Kamu jangan berpura-pura. Pura-pura nangis. Seolah-olah kamu berbelasungkawa. Kamu udah latih kamu jat. Fer, kalau orang-orang kampung sini yang bilang itu, aku nggak peduli. Tapi di mulut kamu. Semua udah jelas. Aku berpikir dengan logika. Kejadiannya nggak jauh dari kamu yang ditolak sama papa aku. Fer, yang namanya kematian itu bukannya Allah yang udah ngatur ya? Iya, memang benar. Kenapa kamu jadi ngefitnah aku kayak gini? Kenapa kamu jadi ikut-ikutan warga sini? Hah? Ada buktinya. Gak ada yang bisa buktiin santet. Nah, kamu yang tahu kan? Fer, kamu tahu? Aku selalu ngingetin kamu soal sholat. Mana mungkin aku main-main dengan hal kayak gitu. Kadang orang kalau udah sakit hati nggak mikir. Fer, aku bahkan gak ada pikiran ke sana, Fer. Sakit hati sama kamu. Aku kecewa sama kamu, Vi. Assalamualaikum. Mending kamu pergi jauh-jauh dari kampung ini. Kalau cuma jadi petaka, pasti bakal banyak korban-korban berikutnya kan? Mas, udah Mas, kita pulang aja Mas. Udah, kamu gak usah ikut campur. Di rumah banyak orang Mas. Ayolah Mas, kontrol emosi Mas Ferry. Aku nggak terima. Bapak kita mati gak wajar dengan cara kayak gini. Mas, biar Bapak tenang, jangan dibesar-besarkan masalah ini. Please Mas. Please, Mas. Vina mohon pulang Mas sekarang. Mending aku pergi jauh dari kampung ini. Jadi petaka. Mas, nggak boleh ngomong gitu. Kak Vivi. Kak Vivi minta maaf. Kamu pergi aja. Nangis kenapa? Mbak? Nangis kenapa, Mbak? Mbak? Mbak cerita sama aku. Mbak? Barusan ada ribut-ribut kenapa sih? Siapa yang datang ke sini? Aku nggak dengar semuanya. Kita pergi jauh dari kampung ini. Aku gak mau hidup di sini lagi, Nana. Aku gak mau hidup di sini lagi. Aku mau pergi. Enak ya kayak gini. Cuman gak enaknya kita selalu sembunyi-sembunyi. Hanya tempat ini yang aman dari semuanya. Warga nggak tahu, orang tuaku nggak tahu. Kapan ya keluarga kamu kiranya bisa nerima aku? Pelan-pelan aku bakal omongin sama bapak aku
kalau ibu nerima-nerima aja. Iya, ibu kamu beda. Cuma kan ibu ngejaga bapak. Bapak orangnya keras, kemauannya harus diturutin. Aku nggak paham pemikirannya bapak. Yang dia pikirin adalah kasta terus. Padahal semuanya sama menurut aku. Apalagi kan dari buyut kamu memang sudah kades di desa ini. Turun-temurun itu jadinya. Masalahnya sih, ini kan masalah cinta, masalah perasaan. Masa bapak ngelihat dari kayak gitu? Ya mungkin bapak itu maunya kamu juga dapat istri dari kalangan seperti kalian. Biar bisa jadi pendamping nantinya untuk kamu. Bukan yatim piatu kayak aku. Kamu baik, kamu pinter. Cuman bapak nggak bisa lihat itu. Kan cuman aku yang tahu. Aku sayang banget sama kamu, Fer. Aku juga sayang sama kamu. Aku milih jalan ini karena aku sayang sama kamu. Janji ya, jangan pernah ninggalin aku. Insya Allah. Dalam keadaan apapun. Aku pengen kita sama-sama terus. Aku mau berjuang untuk kamu. Aku akan buktiin sama bapak kalau aku perempuan yang pantas untuk kamu. Bukan hanya perempuan yang mandang kamu karena materi aja, bukan. Ya, pelan-pelan aku bakal yakinin bapak sampai kita bisa ke pelaminan nanti. Janji ya. Vina bukan sih? Oh iya. Aduh, sorry. Aduh, nggak apa-apa kakinya mbak. Aduh, Nggak apa-apa. Duh, biar Aduh, kotor, nggak Mbak. usah. Nggak perlu. mbak sorry ya. Hati-hati. Vina? Vina teman kampus kan, anak ekonomi. Kok di sini? Sakit banget. Sorry. Aku beneran nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, nggak usah. Kamu lain kali hati-hati lah. Iya, Kamu ngebut ya. aku nggak fokus di jalan barusan. Sorry ya. Nggak apa-apa kakinya. Aku bawa ke puskesmas sekitar sini. Nggak apa-apa kok aku. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kebetulan aku tinggal di kampung sini. Hah? Kamu sendiri ngapain di sini? Lah, rumah aku emang di sini sih. Kamu dari kampung sini? Iya, Udah lama atau pindahan? sebenarnya aku dari kecil tinggal di sini. Cuman pas gede aku ke kota, kakak aku nyari kerjaan di situ dan aku kuliah di kota akhirnya. Iya, aku juga tahu kamu kok di kampus. Cuma nggak kenal aja. Sekadar tahu doang. Sama. Apanya sama? Sekedar tahu aja sama kamu. Kamu Nggak tadi asing. nyebutin nama aku kok. Iya, maksud aku ada temen dari Fakultas Ekonomi juga. Makanya aku tahu sama kamu. Tuh, niatnya mau ngerjain malah kena serempet beneran. Jadi ngerasa bersalah. Sorry banget ya. Mau aku antar pulang? Ayo, aku antar pulang. Biar kamu nggak jalan terus
sambil kesakitan. Nggak perlu, ya udah kamu sana aja, pulang aja. Aku bisa kok jalan kaki. Akhirnya ya, Rik. Tanah yang dulunya dijual sama almarhum mbah kamu, sekarang udah bisa kamu milikin lagi. Iya, Rik. Bapak itu dulu pernah bilang, kalau nanti aku bisa sukses, harapan Bapak sama Ibu itu aku bisa beli lagi tanah ini. Bisa dimiliki kembali. Rencana kamu ini ke depan, mau kamu tetap jadikan tanah untuk pertanian atau Enggak sih, ini cukup luas loh. karena aku mikir pertanian di sini udah banyak. Semua warga sini bertani, berkebun. Jadi aku maunya di sini nanti dibangun minimarket. Ya, minimarket. Terus aku bangun pujasera. Jadi aku pengennya penduduk di sini bisa aku rangkul untuk jadi satu jualan di sini. Bagus tuh. Intinya tujuannya kamu di sini Ya, mengembangkan desa, ekonominya juga. mengembangkan perekonomian desa. Jual beli di sini pasti akan lebih efisien dan terdekat kan? Ya, apalagi di jalan utama seperti ini, Rik. Aku juga makasih banyak. Kamu udah banyak bantuin aku selama aku jauh pergi ke kota. Selama tenagaku masih bisa bermanfaat buat orang yang memang dulunya pernah di sini, apalagi kamu, ya, Rik, ikhlas bantuin kok. dulu aku pergi dari kampung ini karena Ya, hal nggak baik. Storynya aku sudah Aku mencoba kembali ke sini untuk memperbaiki nama keluarga aku. Aku mau buktiin kalau aku dan keluarga aku peduli sama orang kampung sini, bukannya malah bawa sial. Ya udah, kamu duluan. administrasi di desa aku udah yang ngurus. Oke. Duluan ya, Oke. hati-hati. Aku bakal buktiin kalau kata-kata kamu dulu salah, Fer, salah. Aku kembali ke sini bukan karena kamu. Yang pengen buktiin kalau aku bisa. Ternyata kamu udah balik. Udah jadi orang kota. Sukses katanya. Aman, sakit sementara doang kali ini. Oke. Vina. Pulang. Jangan sama orang asing. Enggak, dia bukan orang asing. Dia teman kampus aku. Ayo pulang. Cari kakak kamu. Mau apa? Baik. Oh. Aduh, sakit. Aku duluan. Hati-hati. Aduh. Gege kok deket sama Vina? Mereka ada hubungan apa ya? Aku turut bangga dengan capaian kamu. Jangan bilang kamu jadi kades. Aku kades di kampung ini. Ternyata masih ada ya dinasti politik kayak gini. Aku dipilih sama rakyat ya. Pure rakyat yang memilih, bukan Ya, karena aku tahu emang rakyat yang milih. Tapi kan itu sesuai pilihan kata hati atau kata aku gak pengen bahas yang dulu-dulu. Aku sudah dengar kamu dari sini secara
1 bulan. Harusnya kamu ngurus lagi surat domisili kamu. Kalau memang kamu benar-benar mau pindah ke sini. Aku nggak bakal stay di sini. Gak seenaknya. Diem tanpa ada administratif. Aku masih punya rumah di sini. Dan lahan ini sekarang udah balik sama aku. Tapi KTP kamu bukan KTP sini. Lagian aku nggak bikin gaduh di sini. Aku senang kamu balik lagi ke sini sebenarnya. Oh ya? Seneng. Kamu nggak inget? Kamu dulu yang ngusir aku dari sini. Aku cuman mendengar aspirasi masyarakat. Bukan cuma aku aja. Tapi masyarakat luas yang tahu. Aku bakal buktiin. Iya. Buktiin apa? Kalau mereka semua salah nilai aku. Aku peduli, keluarga aku peduli. Bukan pembawa malapetaka di kampung ini. Iya. Ya, aku juga ngaku ya aku salah. Tapi wallahu a'lam, aku juga nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu. Sampai detik ini itu masih jadi misteri buat aku. Kamu pikir aku bakal berbuat jelek di desa ini? Bisa jadi. Kalau kamu mikir kayak gitu, pikiran kamu yang dulu sama yang sekarang tuh sama aja. Kamu banyak berubah ya. Dulu kamu yang milu, sekarang jadi keras kayak gini. Hidup yang mengubah aku, Mau ngapain kamu di sini? bukan urusan kamu. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tahu kamu balik ke kampung ini pasti ada maksud dan tujuan. Entah apapun itu. Yang pasti tujuan aku baik. Baik menurut kamu. Sebenarnya aku sayang sama kamu, Pi. Tapi aku masih belum bisa move on dari kejadian itu. Saya juga nggak nyangka ya. Saya ketemu sama teman kampus dan ternyata dia asli kampung sini juga. Kuliah di kota. Iya. Oh, siapa dan? Kepo ya. Iya enggak, karena aku kan secara kan kerabat desa di sini. Otomatis kalau kamu sebut nama pasti tahu siapa dia. Nggak perlu tahu. Enggak kan bisa siapa tahu aku bisa nyaranin bisa itu anaknya baik dari keluarga yang baik. Gampang mas soal itu. Ntar aku bisa Udah. penjajakan sendiri. Kasih tahu aja barangkali aku. Masa banget sih? Ya enggak, aku penasaran. Intinya dia tuh cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Mbak? Panas. Seneng banget sih bisa di sini, Rik. Ya. Di kota tuh panas. Lebih enak di sini Andi. Masa dan? Iya. Oh, aku pikir Polusi. di desa juga panas dan kota malah lebih sejuk. Waduh, lebih panas bukan lebih sejuk. Polusi di mana-mana. Gimana Dan? Seneng udah sebulan di sini. Senang banget. Mbak. Dia malah aku ajak pulang ke kota nggak mau. Yang udah ketemu sama wanita cantik katanya barusan. Oh ya? Teman Siapa? kampus. Anak Ada kampus? deh. Iya, teman kampus, cuman beda fakultas. Siap, siap. Oh. Dia itu modelannya nggak akan cerita kecuali udah resmi. Iya. Berarti belum resmi dong? Belum pacaran. Baru. Jangan-jangan dia emang kamu incer ya dari dulu? Sebenarnya iya, cuman baru kenal pas waktu itu. Apa jangan-jangan kalian jodoh ya? Karena kok kebetulan sih? Amin, amin. Iya dari kampung yang sama. Nah, justru itu. Makanya aku kan maksa lagi tanya. Barangkali saya tahu tentang bebet dan bobotnya dia gitu. Udah biarin aja lah, terserah mereka dulu. Dan udah bercanda ya. Dan aku pengen kuliah kamu kan bentar lagi juga udah kelar.
Aku pengen kamu bantuin Mas Erik ngurusin rencana Mbak. Ya, pasti aku bantuin kok Mbak. Mbak tuh pengen kampung ini bisa lebih berkembang lagi. Mbak pengen ngerangkul semua penjual-penjual yang ada di kampung ini. Apalagi kampung ini terkenal dengan tahunya loh. Iya. Ya Cita-cita udah, aku- usaha-usaha kecil itu kita bisa bantu. Cita-cita aku dari dulu emang pengen ngembangin desa ini juga. Memang mayoritas di sini kan dengan tahu ya. Secara pemasarannya itu kita agak sulit. Mungkin dengan adanya Pujasera atau minimarket yang Mbak Vivi rencanakan untuk bangun di sini, justru itu mungkin akan lebih mudah. Orang-orang kota Orang-orang lain dari luar untuk mampir. Apalagi desa ini kan jalan utama untuk ke Kawah Ijen. Betul. Kayak gitu. Jadi mungkin ada turis-turis lokal atau mancanegara kebetulan lewat, bisa langsung aksesnya lebih enak. Rik, Vin, aku kasih tahu sama kamu. Dan kali jangan ngomong sama orang asing. Apalagi ngomong sama dia. Kan udah aku bilang Mas, dia bukan orang asing. Aku kenal dia di kampus, cuma nggak tahu namanya aja. Iya aku tahu. Tapi aku mohon sama kamu jangan ngomong sama dia lagi. Kalau ketemu dia kamu langsung pergi aja. Kamu paham kan? Ya emang kenapa sih dia baik-baik aja? Kok di kampus dia nggak aneh-aneh? Intinya seperti itu ya. Kamu harus nurut. Kasihan kakak kamu. Tahun kemarin Mas Gege ngomong nggak bener sama Mas Ferry. Sekarang teman kampusku juga diomongin nggak bener sama Mas Gege. Kamu gak percaya sama aku. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Apalagi keluarga kamu. Kakak kamu tuh kades. Assalamualaikum. Apa aku bisa? Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Nggak ada Mas. Aku jemput tadi di luar. Di Gini. jalan. Dari dulu udah sering aku bilang, biar terjadi polemik di masyarakat ini. Sikap sama penampilan kamu. Kamu seorang perangkat desa, harus mencontohkan yang baik lah untuk warga. Siap. Mas, pindah ke dalam dulu. untuk perizinan aku serahin semuanya ke kamu ya. Insya Allah perizinan aman. Caranya Pak. Mas, bantu ya Mas. Oh, pastilah. Pak Kades kan dia orangnya memang bijaksana. Oh iya. Satu, yang kedua Pak Kades sekarang yang baru, kalau boleh tahu siapa ya? Rik, nanti aku kasih tahu. aku mau lanjut dulu sama Didan ya. Kamu urusin semua biar cepet kelar. Iya deh, Masalah balik Betul, namanya. betul. Ya, Atas nama Mbak Vivi ya atau keluarga? Didan aja. Aku pengen yang ngurusin ini Didan. Karena aku nggak akan stay di kampung ini kok, Rik. Berarti dia dong yang bakal bolak-balik sini. Wah, Ya sama setelah aku lulus kuliah aku bakal stay di sini Mas. kebetulan juga mungkin bisa disambang-sambang gitu. Wah itu Ya juga. udah Pak, ya. Iya. Aku duduk berangkat dulu, Dan. Siap Mas. Makasih Mas. Oke. Aku ketemu Ferry. Ketemu Ferry. Terus? Kamu tanya kan siapa kepala desanya? Iya. Ferry. Politik dinasti. Ya udah, kita buktiin sama keluarga mereka. Kalau keluarga kita mampu, keluarga kita peduli sama warga sini. Nah. Gimana pun caranya, aku bakal wujudin mimpi aku. Bakal aku buktiin. Dan cari perempuan itu yang benar-benar tulus sama kamu. Dan kamu jangan pernah nyakitin dia. Entah dia dari keluarga apapun. Jangan pernah mandang perempuan dari status sosialnya. Karena nggak penting dia mau kaya atau miskin. Yang terpenting itu dia bisa tulus sayang sama kamu. Ya, aku belajar itu semua dari hubungan kakak sama Mas Ferry. Aku nggak mau kayak gitu. Tadi saya ketemu Didan. Saya sudah tahu. Ternyata Vivi benar-benar balik ke sini. Dan itu udah 1 bulan ini. Aku yakin
dia pasti ada maksud dan tujuan. Gak mungkin dia ujuk-ujuk langsung balik ke sini. Maka dari itu, kamu harus bertindak tegas, bertindak cepat. Maksudnya? Jangan sampai dia balik lagi ke desa ini lagi. Masalah dulu itu udah hilang dari masyarakat. Buktinya selama 1 bulan ini dia diterima, mereka diterima di sini. Kalau saya hanya mendengarkan keluh kesah masyarakat, kalau masyarakat tidak mempermasalahkan, ya tidak masalah. Kalau dia punya niat dan tujuan yang baik, aku pasti terima. Satu jalan buruk sama keluarga kamu, masih dendam sama kamu. Entahlah. Aku sudah lupain semuanya. Cuman aku benar-benar gak bisa move on sebenarnya. Aku sayang sama Vivi. Tapi di sisi lain, aku masih sakit hati. Semenjak kepergian Bapak. Gini, Fer. Yang aku takutkan, dia masih sakit hati Assalamualaikum. dan memancing. Waalaikumsalam, Rik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Si Gege itu banyak keluhan dari warga. Dia tidak mencemarkan perangkat desa kayak kamu. Dari dia berpakaian, bersikap. Cuman karena dia adalah tim sukses waktu itu. Nah, Pak. Sebagian warga juga banyak keluhan tentang itu. Ini Pak Kades, saya menyerahkan ini tentang yang ada surat jual beli tanah kemarin. Yang punya Bu Sumarni itu ya? Ya, Vivi yang beli. benar Pak. Oke. Ini untuk kedepannya untuk segala perizinan untuk pembangunan atau apa. Jadi sekaligus dua untuk izinnya Pak. Membangun minimarket di desa kayak gini. Siapa yang mau beli? Saya pikir tujuannya memang lebih bagus Pak, cuman tergantung Bapak yang mau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan UMKM yang ada di sini. Fik, ini di desa, beda sama di kota. Mungkin cara berpikir dia masih kayak di kota, yang semuanya gampang diarahin. Kita tahu gimana SDM di sini. Nggak mudah untuk menggiring mereka untuk ke arah kayak gini. Justru menurut aku, hal kayak gini tuh akan mematikan UMKM. Ya, nanti saya pikirkan lagi. Saya tidak mau mengambil keputusan sepihak di sini. Saya berusaha untuk bijaksana. Nah, Kamu bawa dulu, bilang aja, yang mohon dipertimbangkan ya Pak. bilang aja. Pak Kades masih memikirkan itu. Siap. Mari Pak, saya izin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang pengen kamu buktiin, Vi? Kamu pengen buktiin kalau kamu bisa lebih dari aku. Udah siap? Udah gini aja, cuma mau kenalan kan, ngobrol doang, ngeteh. Pokoknya dia anaknya tuh cantik, soleha. Namanya itu Zia Syafina Putri Diningrum Narsih. Enggak lah, kamu tuh ngasal, namanya panjang banget. Emang panjang namanya. Sampai hafal. Sampai hafal. Zia. Zia. Keren namanya. Iya. Ntar lagi kita langsung berangkat. 10 menit lagi ya. Iya. Erik katanya mau kesini, aku nggak tahu Oh, ada. pantesan dari tadi nungguin Mas Erik ya. Panjang umur. Waalaikumsalam Mas Rik.
Duduk, Rik. Kenapa sih? Gimana Mas? Sebelumnya saya minta maaf sebelumnya aku belum ngasih kabar tentang perizinan atau Perizinannya udah keluar kan, Rik? Ini udah sebulan sesuai janjinya. kalau perizinannya mungkin nunggu konfirmasi lagi dari Pak Kades. Belum dikeluarin izinnya. Ya mungkin Mbak Vivi aja langsung. Ya. Tunggu sih Pak Kades ngomong gimana. Ya biar aku aja nanti yang nemuin Pak Kades. Kenapa harus? Udah, nggak apa-apa. Habis dari ketemu Zia, aku langsung mau nemuin Pak Kades. Iya, kurang terima dong, harusnya kan dari Udah, kerabat nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rik. Saya udah usahakan Mas Deden. Iya, di mana-mana kan dari kerabat dulu baru ke kepala desa. Udah, nggak apa-apa. Biar. Paham kan? Oke, belum sini. Belum, Mas. Bilangnya sama Mas Ferry jam berapa? Jam sekarang. Gimana kuliah kamu? Masih libur? Iya, masih. Kurang 5 hari lagi. Bener kuliahnya. Iyalah, Mas, pastinya. Aku pengen di keluarga kita juga ada yang berubah. Harapan satu-satunya yaitu kamu. Tapi kan Mas Ferry udah sukses. Jangan tergantung sama Mas Ferry. Kamu juga harus sukses juga dong, meskipun tidak jadi kades atau ya berhubungan sama di desa. Aku pengen kamu kerjanya di kota ntar, biar berkembang. Vina nggak bisa bayangin kalau Mas Ferry ntar berkeluarga. Vina sama siapa? Vina nggak bisa sendirian. Kita tuh semakin dewasa, semakin harus bisa mandiri. Dan pada akhirnya kamu juga akan berkeluarga. Iya kan? Ya, mulai dari sekarang kamu harus sudah mencari. Nanti berkas-berkasnya mungkin langsung disampaikan juga. Sudah dibaca sama Pak Kades, cuma mungkin Mbak Vivi aja. Oke. Yaudah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Masih mau Oh, iya, Rik. Aku juga mau nganter Didan. Katanya mau ketemu Zia. siap. Zia. Namanya Zia katanya. Oh, yang kemarin sempat cerita. waktu Iya, itu. ternyata Iya. selama sebulan ini mereka udah pacaran diem-diem. Oh, pacaran. Apa namanya? Apa Itu namanya? nggak ketemu sama aku waktu pacaran ya. Beda Mas. Kalau saya biasanya di kebun. Apaan, nggak boleh kayak gitu. Ya udah. Makasih banyak ya, Rik. Ya, Ya. sama-sama. Mari ya Mas Danda. Ya, Mas Ya. Dik. Makasih. Udah, kita langsung ke rumah Zia. Iya. Habis ini aku mau nemuin Pak Kades. Ya, aku temenin juga ke rumah Pak Kades. Gak usah. Kayaknya aku ngerti sih. Kenapa Ferry nunda izin ini. Aku juga ngerti. Dan aku nggak terima. Ya udah, aku ikut nanti. Berkasnya taruh sini aja, nggak perlu bawa itu. Yuk, kita ke rumah Zia dulu. Oke? Yang penting itu urusan kamu nggak usah mikirin ini. Yuk. Mas Ferry nggak keburu kan? Masih nunggu gue kok, mau berangkat. Kenapa? Soalnya mau ada tamu. Vina Mau ada tamu? kenalin seseorang ke Mas Ferry. Siapa? Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Kelihatan gantengnya kan? Ini udah duhur, bilangnya sebelum duhur kan, mau jemput aku. Maaf, tadi baru selesai sholat. Baru adan, sholat duluan, gimana sih ceritanya? Oh, Itu baru adan. iya. Bangun tidur ya, Mas? Makanya nggak boleh tidur. Sebentar, jangan berangkat dulu. Katanya Vina mau ada tamu. Siapa? Ya kan Mas Ferry ini pernah ngomong kalau Vina tuh disuruh cepet ada calon lah gitu. Ya, terus? Ya makanya hari ini Vina mau datangkan seseorang buat Mas Ferry. Mau Oh iya? dikenalin sama Mas Ferry. Gitu dong. Kamu jangan terlalu ngambil keputusan terlalu cepat. Mending kamu pikir dulu. Apalagi lebih baik kamu. Ye. Vina udah tahu apa yang terbaik buat dia.
Jadi aku yakin calon yang dia mau kenalin ke aku itu pasti baik. Ya kan, Vin? Iya mas. Vina tahu kok mana yang buruk, mana yang baik. Yang buruk kayak siapa? Maksudnya? Kalau ngelirik GG? Kok saya sih yang Enggak, bercanda. Kamu udah. Waalaikumsalam. Jangan bilang ini tamunya. Yang cowok mas, Kak Vivi. ada mereka berdua. Vina adik aku. Maksud kamu Zia itu Vina? Iya, Mak. Vina adik kamu. Didan siapa ya Kak Vivi mas? Adiknya. Enggak mungkin. Adik sepupu kan? Didan Bukan pulang. adik kandung. Didan pulang. Mbak, Pulang. Aku masih mau ngomong sama Ferry. Vin. G. Tunggu di luar. Enggak. Sebenarnya Keluar. Aku pengen kamu keluar sekarang. Aku mau ngomong sama Ferry. Gak denger. Masalah kita. Masalah di kita. Biar jadi masalah mereka. Gak ada sangkut pautnya sama masalah kita. Aku gak akan pernah ngizinin Didan sama Vina. Kalau gitu kamu egois dong. Egois. Bukannya kamu yang ngajarin bahwa keluarga kamu gak akan pernah selevel sama keluarga aku, Fer. Kamu Iya masih kan? mungkin yang lama-lama. Itu mungkin emang udah berlalu. Tapi kamu pikir lukanya sembuh? Vi, mending kita sudahi ini semua. Sudahi kamu bilang? Sudahi? Kamu lupa? Kamu lupa sama ucapan kamu dulu? Kamu usir aku dari desa ini, bilang aku cuma pembawa petaka? Hah? Aku minta maaf. Hah? Kamu pikir maaf itu cukup? Kalau kamu emang meminta maaf harusnya dari dulu. Dari dulu sebelum aku keluar dari desa ini. Harusnya udah kamu lakuin dari dulu. Bukannya sekarang, Fer. Jujur, sampai detik ini, masalah lama, luka lama, belum hilang dari ingatan aku. Ya, kamu sendiri paham itu kan? Tapi, satu hal yang perlu kamu tahu, rasa yang pernah ada tuh nggak pernah hilang. Dan yang kedua, kita nggak boleh ego. Mereka adik-adik kita. Justru karena Didan adik aku nggak pengen dia ngerasain sakit yang sama yang udah aku rasain. Aku nggak akan pernah izinin Didan nikah sama Vina. Bapak udah nggak ada, ibu juga udah nggak ada. Vina sekarang sama aku. Nggak akan pernah aku biarin dia sama Didan. Dan satu hal lagi, kenapa masalah perizinan usaha nggak kamu terima, hah? Maksud kamu apa? Aku bukan nggak menerima. Kasih waktu untuk berpikir. Enggak. Kamu nggak mau kan aku kayak gitu? Kamu nggak mau orang desa sini tahu. Aku kayak gitu cuma mau membuktiin kalau keluarga aku nggak pernah salah, Fer. Di sini kamu yang jahat. Di sini kamu yang jahat. Aku pikir ini semua udah berlalu, Fir. Jadi tolong turunkan itu. Kamu pikir ini udah selesai? Kamu pikir ini udah berlalu? Padahal orang-orang masih mikir kalau keluarga aku keluarga tukang santet. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan dari mulut kamu. Bukan.
Justru aku mikir karena ucapan orang-orang. Warga semua tahu. Harusnya waktu itu kamu ngebuktiin kalau itu bukan aku. Buktiin apa? Nggak bisa aku buktiin apa-apa. Aku bisa buktiin. Dan kamu pikir, kalau kamu bisa berpikir ketika itu, pikiran gue lagi kalu. Ditinggal sama bapakku yang aku sayang. Siklusku beda, Vi, sama sekarang. Kalau kamu emang nggak mau aku ada di kampung ini lagi, oke? Aku nggak bilang gitu. Aku bakal pergi jauh dan nggak bakal pernah kembali ke kampung ini. Terserah kamu mau ngapain. Jangan pergi. Dengerin dulu. Duduk. Babe, aku nggak mau kamu ikut campur dalam masalah ini. Karena ada aku di sana. Maksudnya? Seharusnya aku capek masalah ini. Kalau boleh jujur, semua itu bohong. Maksudnya? Aku yang ngerencanain itu semua. Kamu yang bilang sama warga kalau keluarganya Vivi yang nyantet. Kalau Vivi yang nyantet. Iya. Aku mau fitnah. G, ini bukan main-main. Ya aku tahu aku salah, Fer. Aku dulu marah sama keluarga kamu, dendam sama keluarga kamu. Karena dari dulu cuma ayah kamu yang jadi kades. Ayahku enggak. Hah? Strategimu kamu salah. Ini hal politik, aku tahu. Strategimu salah. Bukan aku yang jadi korban di sini, tapi dia. Buktinya apa? Sekarang aku masih jadi kades. Aku minta maaf. Vi, aku merasa bersalah. Aku udah jadi kesalahan. GG yang buat omongan sama warga, termasuk sama aku waktu itu. Dari pikiranku yang kalut, dari pikiranku yang masih nggak bisa ngatur emosi. Vina. G, aku nggak mau lihat kamu lagi di kampung ini. Baik. Kalau mau untuk aku minta maaf. Yang penting kamu maafin aku, Fer. Vi, Assalamualaikum. Kenapa nangis? Didan balik, Den. Udah jelas semuanya kan? Vi, aku dikompori. GG yang ngompori semua warga. Aku Bukan minta aku. maaf. Aku minta maaf ya, Vin. Kamu gak masalah, Vina sama Didan. Itu urusan mereka. Aku gak mau ikut campur. Dan aku tidak mau menghalang-halangi. Sini, Den. Kamu sayang sama Vina? Aku sayang sama Vi. Vina sayang sama Didan? Sayang, Kak. Apapun yang baik untuk kalian, kakak akan selalu dukung, Mbak akan selalu dukung. Ya, Mbak minta maaf, udah kayak tadi. Mbak udah baikan sama Mas Ferry. Dan semua ini salah paham. Hanya karena kepentingan salah satu orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa, Mas? Bilang sama aku sekarang. Udah, semuanya udah jelas. Dengan dia mengakui kesalahannya, buat aku itu udah cukup. Jadi benang merah yang selama ini kita. Tapi masalahnya dari Dan dulu Didan keluarga udah. kita yang jadi korban, Mas. Didan Keluarga udah. kita jelek di mata orang-orang sini. Didan udah. Ya udah, kita perbaikin semuanya, kita tunjukin sama warga sini kalau keluarga kita itu emang keluarga baik-baik. Lewat usaha yang kita udah lakuin. Aku minta sama kalian saling ngejaga ya.
Tapi gimana hubungan? Udah, yang penting kalian. Kak, Vina nggak apa-apa sama Didan. Gak apa-apa dong, Vina sayang sama Didan. Gak apa-apa. Sekarang aku tanya, Mbak. Mbak sayang sama Mas Ferry. Udahlah, yang penting kalian gak usah mikirin kita. Enggak, Mas. Hubungan kalian juga penting buat kita. Ya, Itu udah lama. Itu udah lama. tapi aku yakin di antara kalian itu masih ada perasaan kok. Apa kita Yaudah, bakal korbanin? nanti aja. Kalian mau di sini atau mau jalan? Mbak pulang. Oke? Aku yang jalan aja sama Vina. Mungkin Mbak mau ngobrol sama Mas Ferry. Aku minta maaf, Vi, untuk semua ini. Aku juga minta maaf, Fer, untuk semuanya. Masalah yang berkepanjangan ini yang membuat kita kayak sekarang. Aku gak nuntut kamu bisa balik lagi sama aku. Fer, aku nggak pengen ngobrolin itu dulu. Cukup untuk Vina dan Didan dulu yang aku pikirin. Gak usah. Sekali lagi gue minta maaf. Aku juga salah. Aku bangga lihat kamu kayak sekarang. Aku udah banyak dengar dari orang-orang. Kamu beda. Kamu pimpinan yang benar-benar ya bijak dan benar-benar dibutuhin sama masyarakat di sini. Boleh politik dinasti. Tapi aku berusaha menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Gak ada yang salah. Karena yang terpenting, yang penting jadilah pimpinan yang amanah. Amin. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah sebulan dan kita masih nggak ada arah. Arah yang kayak gimana yang kamu pengen, Fer? Aku nggak mau, cuman aku yang pengen. Percuma juga kan? Aku yang mau, tapi kamu nggak mau. Kalau kamu ngomong gitu, artinya kamu berpikir aku nggak mau. Aku bukan yang nggak mau. Aku cuma pengen kepastian aja yang jelas. Kepastian yang gimana? Omongan? Pernyataan? Seharusnya dari sebulan ini kamu harus sudah bisa baca gimana aku cara bersikap sama kamu. Aku cuma pengen kembalikan semuanya, menghapus rasa salah-salahku yang selama ini aku buat sama kamu. Walaupun itu gak mudah buat kamu, aku paham itu. Kalau kamu pengen ngapus semua sedih aku, sakit hati aku, caranya cuma satu. Apa itu? Bakal aku lakuin. Janji? Janji. Itu nggak mudah. Kan aku coba. Aku mau di sisa hidup aku, kamu terus sama-sama aku, ngisi kebahagiaan. Itu bareng mudah aku. banget. Itu mudah banget, serius. Ya? Karena hal itu juga yang bakal aku sampaikan ke kamu. Lucu ya, Tuhan ngasih ujian yang sedemikian rupa memisahkan kita bukan cuma raga, tapi perasaan dan pikiran. Tapi kita nggak bisa lepas.
Karena pada intinya adalah rasa di hati kita. Segimanapun egonya hati kita, pasti akan kalah. Dengan rasa cinta yang kita punya. Aku pengen kamu jadi pendamping aku. Bakal aku perbaikin semuanya. Citra kamu, nama baik kamu. Aku gak butuh itu. Biar orang lain sendiri yang menilai. Ya kan? Kita gak perlu bilang kok kalau kita baik. Karena orang yang nganggap kita baik akan selamanya menganggap kita baik. Sekali lagi minta maaf ya. Aku udah kemakan omongan orang. Lupain yang dulu. Kita bangun yang ada sekarang. Kita jaga apa yang kita punya sekarang. Ya, pasti. Aku bakal berusaha untuk itu. Kita berjuang sama-sama. Kalau hubungan kan harus saling. Tapi aku yakin Tuhan ngasih kayak gini Biar kita lebih kuat. Biarlah